Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, Alhamdulillah yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Hari ini saya akan mengisahkan tentang seorang petani yang mendapat azab di tanah suci Makkah akibat kebiasaannya memburu monyet yang tak bersalah di kampungnya. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, mari kita menulis selawat di kolom komentar agar kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Halimun tinggal seorang petani bernama Karsa. Tubuhnya kekar, kulitnya legam karena sering terbakar matahari dan tangannya kasar akibat mengolah tanah. Namun, di balik kehidupannya sebagai petani, Karsa memiliki kebiasaan buruk yang tak diketahui banyak orang. Ia gemar memburu monyet di hutan bukan untuk dimakan atau dijual, melainkan hanya untuk kesenangan pribadi. Hutan di sekitar desa menyimpan banyak kehidupan. Monyet-monyet bergelantungan dari dahan ke dahan, hidup damai dalam kebebasan alami. Namun bagi Karsa mereka adalah sasaran empuk. Ia sering membawa ketapel, senapan angin atau bahkan jerat buatan sendiri. Setiap kali seekor monyet jatuh dan menggelepar dalam luka, ia tertawa puas, seperti anak kecil yang baru saja menang main gundu. Hatinya tak pernah tersentuh oleh rintihan makhluk-makhluk malang itu. "Dasar pengganggu ladang, biar mampus kalian semua," ujarnya suatu hari sambil menendang bangkai seekor monyet kecil yang baru ia tembak. Namun kenyataannya monyet-monyet itu tak pernah benar-benar mengganggu. Mereka hanya lewat, mencari buah hutan atau bermain di dahan pohon. Tapi Karsa merasa punya kuasa atas mereka. Suatu kekuasaan palsu yang membuat hatinya keras dan tak peka terhadap kehidupan lain. Tahun berganti, usia Karsa semakin senja. Anak-anaknya sudah bekerja di kota dan ladangnya kini lebih sering diurus oleh orang lain. Suatu hari datang kabar bahagia dari keluarganya. Salah satu anaknya mengajak Karsa untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Awalnya Karsa ragu, ia merasa tidak pantas. Namun, desakan keluarga dan dorongan masyarakat membuatnya akhirnya menerima. "Ini kesempatan seumur hidup, Pak," kata anak sulungnya. "Tebuslah segala kesalahan di sana." Karsa pun mempersiapkan diri. Ia mulai rajin ke masjid, mengikuti manasik, dan mempelajari tata cara haji. Namun dalam hatinya masih ada kebanggaan. Ia merasa telah menjadi orang besar di kampung karena akan berhaji. "Tak banyak petani macam aku yang bisa berangkat ke tanah suci Mekah," gumamnya sambil menatap paspor hijau di tangannya. Tiba hari keberangkatan dan Pak Karsa sudah mempersiapkan semuanya. Akhir tiba pada hari keberangkatan. Beberapa jam kemudian sampainya di tanah suci Mekah, Pak Karsa diselimiti perasaan haru. Melihat Ka'bah untuk pertama kali membuat matanya berkaca. Ia tawaf, sa'i dan berdoa. Namun di balik segala kekusyukan itu ada satu hal yang terus mengusik. Ia merasa seolah diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hari pertama di Masjidil Haram ketika sedang duduk menunggu waktu salat, Karsa tiba-tiba melihat seekor monyet berjalan di antara kerumunan jamaah. Ia mengedipkan mata, menampar pipinya, namun monyet itu tetap ada. Lalu datang satu lagi, 2, 5, 10 hingga puluhan. Matanya membelalak, monyet-monyet itu mengelilinginya. Beberapa bergelayut di tiang masjid, ada yang mencakar lantai marmer, bahkan ada yang duduk di dekatnya sambil menatap dengan mata merah menyala. Tidak ada satupun orang yang menyadari kehadiran mereka. Karsa panik, ia bangkit dan berteriak, "Monyet, banyak monyet!" Tapi tak seorang pun merespon. Semua tetap khusyuk seolah tak ada yang terjadi. Seorang petugas masjid datang menghampirinya. "Pak, kenapa teriak-teriak?" "Enggak lihat itu, monyet banyak sekali," kata Pak Karsa. Petugas itu bingung. "Pak, di sini tak ada monyet. Anda mungkin kelelahan." Karsa dipapah keluar, tubuhnya gemetar. Ia duduk di luar masjid dan memandang ke sekeliling. Tak ada satupun monyet, hanya manusia, jamaah, debu, dan doa.
Malam harinya, Pak Karsa tidur di hotelnya dengan tubuh lemas, namun mimpi buruk datang lagi. Ia terjebak dalam hutan gelap, dari segala arah terdengar suara lolongan, tangisan kecil dan raungan yang familiar. Lalu dari balik pohon-pohon muncul ratusan monyet dengan tubuh penuh luka. Darah menetes dari pelipis mereka dan mata mereka bersinar kelam. Salah satu monyet kecil melangkah ke depan. Tubuhnya pincang, sebelah matanya buta, dan ia memanggil dengan suara manusia. Karsa, kenapa kau membunuh kami? Karsa menjerit dan terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, ia beristighfar keras-keras. Namun dalam bayang matanya monyet-monyet itu masih jelas. Hari-hari berikutnya di Tanah Suci menjadi neraka bagi Karsa. Di tengah tawaf ia melihat monyet-monyet duduk di pundak para jamaah. Saat sa'i mereka berlari bersamanya. Ketika duduk mendengar ceramah, suara ustadz berubah menjadi jeritan monyet. Ia mengurung diri di kamar, tidak keluar, tidak makan. Jamaah lain menjadi bingung. Sebagian takut, anak Karsa yang ikut berhaji mulai khawatir. Mereka membawanya ke dokter, tapi hasil medis menyatakan ia sehat. Tak ada gangguan fisik atau mental. Namun Karsa terus dihantui. Suatu malam ketika semua sudah tertidur, Karsa turun ke lobi hotel mencari petugas bimbingan haji. Ia meminta bicara empat mata. Ustadz, aku harus mengaku, aku dihantui dosa, ucapnya sambil gemetar. Ia bercerita semuanya tentang kebiasaannya memburu monyet, bagaimana ia menikmati jeritan mereka, bagaimana bangkai-bangkai kecil itu ia tumpuk di belakang rumahnya. Wajahnya berubah kelam seolah semua dosa itu meledak dalam benaknya. Aku kira itu cuma binatang, tapi kini mereka datang ke sini, memandangiku menangis dan aku tak tahan. Ustadz itu menatapnya dalam-dalam. Pak Karsa, Allah itu maha pengampun, tapi azabnya bisa hadir sebagai pengingat. Mungkin ini teguran. Mereka memang binatang, tapi tetap makhluk Allah, dan kau menyakitinya tanpa alasan. Air mata Pak Karsa mengalir, tangannya gemetar. Malam itu ia sholat tahajud untuk pertama kali dengan linangan air mata. Ia sujud lama, sangat lama, seolah ingin meletakkan seluruh beban di ubun-ubun Ka'bah. Hari-hari berikutnya Karsa berubah, ia tak lagi melihat bayangan itu. Ketika tawaf lagi tidak ada suara lolongan, ketika sa'i hanya gema doa terdengar. Ia mulai tersenyum. Azab itu perlahan lenyap bukan karena kekuatannya, tapi karena ia akhirnya menyadari dan menyesalinya. Menjelang kepulangan ke Tanah Suci, Karsa berjanji di depan Ka'bah, "Ya Allah, aku akan lindungi hutan dan semua isinya. Aku akan bayar semua dosaku selangkah demi selangkah." Ia pulang ke kampung bukan sebagai haji yang sombong, tapi sebagai manusia yang benar-benar bertaubat. Ladangnya ia ubah menjadi kawasan onggrohutan, di mana binatang bisa hidup berdampingan. Ia bercerita pada anak-anak muda, jangan jadi pengecut seperti aku dulu, bunuh yang lemah hanya karena bisa. Kini suara hutan tak lagi ia anggap gangguan. Ia belajar mendengarnya sebagai nyanyian kehidupan yang dulu ia bisukan. Begitulah kisahnya. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.